saya Yunita Rosidi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi keseimbangan kimia. Ada yang tahu apa itu keseimbangan kimia? Ya, jadi kalau materi keseimbangan pada dasarnya dari kata setimbang ya. Apakah kalian pernah melihat kayu terbakar? Pada saat kayu terbakar, lama-kelamaan akan menghasilkan abu. Ya. Jadi pada saat kita lihat abu, bisakah dia kembali menjadi seperti kayu bakar kembali? Ternyata tidak. Hanya kayu yang terbakar itu dinamakan reaksi berkesudahan. Nah, pada saat kita perhatikan lagi es batu yang dibiarkan mencair, lama-kelamaan akan mencair. Pada saat setelah mencair dan dia dimasukkan kembali ke dalam kulkas, akan berubah kembali menjadi es batu. Nah, ini yang kemudian dinamakan reaksi dapat balik. Dan dalam keseimbangan kimia, dia termasuk reaksi dapat balik atau reversible. Nah, dalam keseimbangan kimia ini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangannya. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Yang kedua itu adalah volume. Yang ketiga tekanan. Yang keempat suhu. Dan yang kelima adalah katalis. Iya, jadi kita akan bahas yang pertama, pengaruh konsentrasi. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi pada keseimbangan? Kalian pernah tidak lihat permainan jungkat-jungkit? Jika ada anak yang naik di sebelah kanan, maka posisi yang ada jungkat-jungkit yang di sebelah kiri akan turun. Pada saat ada anak yang naik di sebelah kiri, maka posisinya setara. Berdasarkan konsep jungkat-jungkit tadi, jadi harus timbang antara kiri dengan kanan. Jika yang di kanan berlebih, maka yang berlebih harus mengoper ke yang kurang. Jika yang di kiri berlebih, harus mengoper ke yang kurang. Tapi jika yang di kiri berlebih, maka akan tetap di situ. Ataukah yang di kanan berlebih, atau yang di kanan berkurang, maka harus tetap di situ. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan karena faktor konsentrasi itu, jika konsentrasi A diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke C. Jika konsentrasi A dikurangi, maka keseimbangan akan tetap di A. Jadi sudah jelas ya. Sekarang kita akan ke faktor yang kedua, yakni karena pengaruh tekanan. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap keseimbangan? Jika kita mempunyai wadah yang tertutup, kemudian dalam wadah itu saya isi air penuh dan tutup dari wadah itu saya tekan, artinya tekanannya saya perbesar. Bagaimana volume di dalam? Volumenya akan semakin kecil. Konsep keseimbangan berkaitan dengan tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika keseimbangan diperkecil, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Jadi, misalkan kita punya reaksi 2A tambah B menghasilkan 2C. Jadi dalam reaksi itu terlihat koefisien yang ada di sebelah kiri itu 2 dari A, kemudian B 1, artinya 3. Sedangkan pada produk, yaitu pada
pada C itu ada 2. Jadi yang bereaksi mempunyai koefisien 3, sedangkan pada produk atau hasil reaksi mempunyai koefisien 2. Nah, pada saat tekanan A saya perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Artinya, dia akan bergeser ke C. Jika tekanan A yang saya perkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Artinya, dia akan tetap pada reaksi. Jadi, itu dia konsep yang kedua, yakni pengaruh tekanan. Sekarang, kita beralih pada konsep yang ketiga, berkaitan dengan suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan? Iya, jadi kalau kita perhatikan anak-anak yang demam, suhunya bagaimana? Tinggi atau tidak? Ternyata tinggi ya, rata-rata kalau anak yang demam itu suhunya 39, 40, pokoknya di atas rata-rata dari 36. Pada saat anak demam, biasanya ibu pusing tuh cari obat, pakai penurun demam, pakai kompres, biasa juga pakai bawang yang dilumuri di seluruh tubuhnya. Upaya yang dilakukan oleh sang ibu itu membuat konsep keseimbangan supaya suhu badan anak yang tadinya 40 turun jadi dalam suhu sama, dalam suhu tubuh standar anak, yakni 36 atau 37. Jadi pada konsep suhu berkaitan dengan pergeseran keseimbangan, semakin tinggi suhu atau suhu diperbesar, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Pada suhu diturunkan, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Jelas ya? Konsep yang ketiga. Konsep yang keempat itu adalah pengaruh volume. Ternyata pengaruh volume itu tidak jauh beda dari pengaruh tekanan. Kenapa? Karena ternyata tekanan itu berbasis berbalik dengan volume. Makin besar tekanan, otomatis volumenya akan semakin kecil. Volume diperbesar, artinya tekanan diperkecil. Jadi, jika volume diperbesar, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Jika volume diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Misalkan pada reaksi tadi 2A tambah B hasilkan 2C. Koefisien yang ada pada reaksi itu 3, koefisien yang ada pada hasil reaksi itu 2. Jadi, jika volume A saya perbesar, maka keseimbangan akan tetap di A. Jika koefisien A saya perkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke C sebagai jumlah koefisien yang lebih kecil. Tapi ingat, yang paling penting juga pada tekanan dengan volume itu adalah suasana zat yang bereaksi harus dalam keadaan gas. Diingat ya, harus dalam keadaan gas. Jika bukan dalam keadaan gas, itu tidak terhitung dalam perhitungan koefisien reaksi. Sekarang sudah jelas, kita akan beralih pada faktor yang kelima, pengaruh katalis. Pada dasarnya, penambahan katalis dalam suatu reaksi kimia
akan menyebabkan tingginya energi aktivasi, yang akibatnya bahan katalis dalam suatu reaksi kimia itu akan menyebabkan energi aktivasi suatu reaksi itu kecil, sehingga energi kinetik dalam reaksi itu akan semakin besar, sehingga akan menyebabkan terjadinya laju reaksi yang semakin cepat. Jadi, kalau saya ambil contoh, ibu yang lagi di rumah masak ayam, tapi ayamnya sangat keras, biasanya ibu tambahkan potas, ibu tambahkan daun pepaya, ibu tambahkan sendok dengan tujuan supaya ayam yang dimasak itu cepat lunak. Jadi penambahan tadi, bahan-bahan tadi itu yang dinamakan sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya proses suatu reaksi. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dadah!